Tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah fi kitab at-ta'bir. Babul istirahati fil manam. Qultu asnada fihi hadis Abu Hurairah allazi qablah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-Bukhari rahimahullah, babul istirahati fil manam. Berkata Imam al-Bukhari rahimahullah, bab tentang bermimpi sedang beristirahat atau tidur dalam mimpinya. Beristirahat dalam mimpi, apa tafsirannya? Berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, berkata para ulama-ulama ahlu ta'bir yang mereka paham tentang takbir atau takwil mimpi, in kana al-mustarihu mustalqiyan ala qafah, bila seorang bermimpi melihat dirinya terbaring di atas punggungnya, wajahnya ke atas, fa innahu yaqwa amruhu, menunjukkan dia kelak akan memiliki kekuatan atau memiliki kekuasaan, wa takunu dunya tahta yadihi, dan akan jadi dunia di bawah tangannya. Li'anna al-ardu aqwa ma yustanadu ilaih, karena bumi adalah merupakan tempat yang paling kokoh untuk tempat bersandar. Ketika dia tertidur, bermimpi, dalam mimpinya dia sedang beristirahat dalam keadaan terlentang, menunjukkan dia akan diberikan kekuasaan di bumi ini dan akan menguat kekuasaannya, karena bumi adalah sesuatu yang paling kokoh untuk tempat berpijak atau bersandar. Bikhilafi ma kana idza kana munbatihan fa innahu la yadri ma wara'ah. Sebaliknya apabila dia bermimpi melihat dalam tidurnya tidurnya terlungkup, maka adalah merupakan hal yang tak baik. Kemudian Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam hal ini hadis Abu Hurairah tentang mimpi Rasulullah SAW. Bainama ana naimun, kata Nabi, tatkala aku tidur, ra'aituni anni ala haudin, aku bermimpi melihat dalam mimpiku aku sedang berada di atas kolam telaga. Asqin nasa, aku sedang memberi minuman kepada manusia dari kolam tersebut. Fa'atani Abu Bakrin, maka datanglah kepada Abu Bakar. Fa'akhadhat dalwa min yadi, dia mengambil dari tanganku ember. Liyurihani, ya, agar aku dapat beristirahat dari menimba air tersebut. Fanaza'a dhanubaini wa fi naz'ihi dha'fun, maka dia pun menimbakan air 2 ember dan dalam timbaannya terdapat kelemahan. Wallahu yaghfirlah, semoga Allah mengampuninya. Fa'ata Ibnul Khattabi, setelah itu datanglah Ibnul Khattab. Fa'akhadha minhu, maka dia mengambil ember dari Abu Bakar. Falam yazal yanzi'u, dia terus menerus menimba. Hatta tawallan nas, hingga akhirnya orang-orang semuanya telah merasa cukup dengan air, kenyang. Wal haudhu yatafajjar, sementara kolam tersebut atau telaga tersebut masih terus menerus memancarkan air. Hadis ini adalah merupakan isyarat, ya, bahwasanya setelah Rasulullah SAW yang berkuasa, maka datang setelahnya Abu Bakar Siddiq, dan Abu Bakar datang untuk menggantikan Rasulullah agar Rasulullah beristirahat. Istirahatnya Rasulullah adalah takbirnya setelah beliau diberikan Allah dunia, beliau pun wafat.
Maksudnya setelah diberikan oleh Allah kejayaan, kekuasaan, kemenangan, beliau pun wafat. Digantikan dengan Abu Bakar Siddiq, tetapi Abu Bakar masa kekhalifannya tak lama, hanya 2 timba, maknanya hanya 2 tahun saja. Ya, wa fi naz'ihi dhu'fun, terdapat padanya kelemahan, bukan dalam hal kelemahan Abu Bakar sebagai khalifah, tidak, maksudnya adalah masa kekuasaannya hanyalah sebentar, 2 tahun saja. Setelah itu datanglah Abu Bakar mengambil timba tersebut. Dalam beberapa lainnya datanglah Umar mengambil timba tersebut. Dalam riwayat lainnya Umar mengambil ember yang besar dan dia terus-menerus memberikan manusia minuman. Dalam beberapa riwayat sampai orang-orang datang mengelilingi telaga tersebut membawa unta-unta mereka. Mereka minum, mereka buat unta mereka minum, unta mereka juga memikul air-air sampai mereka kenyang, hajat mereka lepas, mereka pun pulang. Maka ini menunjukkan bahwasanya masa kekuasaan Umar panjang, dan pada masa kekuasaan Umar tersebar kekuatan beliau, kekuasaan beliau sampai kemana-mana, tak sebagaimana pada masa Abu Bakar Siddiq. Pada masa Umar lah ditaklukkan negeri Persia. Pada masa Umar lah masuk kekuasaan Islam sampai ke negeri Afrika. Umar bin Khattab. Jadi ini menunjukkan bahwasanya mimpi Nabi SAW itu adalah merupakan isyarat sahnya kekuasaan mereka berdua. Bahwasanya kekuasaan mereka berdua telah diwahyukan kepada Rasulullah SAW walaupun dalam bentuk isyarat. Naam, tafadhal. Babul qasri fil manam. An Abi Hurairah qala bainama nahnu julusu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iz qala baina ana naimun ra'aituni fil jannah fa iza imra'atun tatawaddu ila janibi qasrin ila janibi qasrin qultu liman hadzal qasru qalu li Umar bin al-Khattab fa zakartu ghairatahu fawallaitu mudbiran qala Abu Hurairah fabaka Umar bin al-Khattab wa huwa fil majlisi summa qala a'alaika bi abi wa anta wa ummi ya Rasulullah agharu. Qala al-Bukhari rahimahullah babul qasri fil manam, bab melihat istana dalam tidur. Alhamdulillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah. Idz qala, tiba-tiba beliau berkata, baina ana naimun, tatkala saya sedang tidur. Ra'aituni fil jannah, aku melihat diriku dalam surga. Kan bermimpi melihat surga atau masuk ke surga adalah kebaikan. Ya Allah giring insyaallah kepada orang bermimpi tersebut bahwasanya dia kelak akan masuk surga. Jadi Rasulullah bermimpi dia dalam surga. Fa idza imra'atun tatawaddau ila janibi qasrin, aku melihat ada seorang wanita yang sedang berwudu di samping istana. Qultu, aku pun bertanya, liman hadzal qasru, istana ini yang dalam surga ini milik siapakah? Qalu, kata mereka, li Umar ibn al-Khattab, istana ini milik Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Fa dzakartu ghairatahu, aku pun ingat dengan kecemburuan Umar. Fa wallaitu mudbiran, seketika aku pun segera meninggalkannya dengan bergegas. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, fa baka Umar bin Khattab, seketika Umar pun menangis, wa huwa fil majlis, dalam majlis tersebut. Thumma qala, kemudian dia pun berkata, a'alaika ya
a'alaika bi abi anta wa ummi ya Rasulullah aghar, apakah pantas aku tebus dirimu dengan ayah dan ibuku ya Rasulullah, aku cemburu kepadamu. Hadis yang mulia ini ya menunjukkan tentang keutamaan Umar bin Khattab, bahwasanya Umar adalah ahli surga, bahwasanya Umar telah punya istana di surga. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya di surga itu ada wanita-wanita. Sebagian ahlu hadis menafsirkan wanita ini adalah bidadari milik Umar. Ya. Adapun berkata tatawaddau dalam keadaan berwudu atau sedang berwudu, berkata sebagian daripada ulama maksudnya adalah ya seorang wanita yang memancarkan kecantikannya. Kata-kata al-wudu al-widha'ah maknanya adalah wajah yang indah. Sebagian mengatakan makna berwudu bukanlah maknanya dia berwudu sebagai beban, karena di surga nanti tak ada lagi beban, tak ada wudu dalam pengertian menjadi beban bagi seorang. Ya. Tapi itu adalah merupakan isyarat tentang kebersihan dirinya. Ya, kebersihan zahir dan batin. Kebersihan wanita ini zahir dan batin. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya wanita tersebut ya yang dilihat Nabi SAW di samping istananya Umar, ya, bahwasanya wanita itu adalah Ummu Sulaim, ya. Dan kala itu Ummu Sulaim masih hidup. Nabi melihatnya di surga, ada di samping ya istananya Umar. Istana Umar adalah merupakan simbol kekuasaan Umar. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Ummu Sulaim akan hidup dan menjumpai masa kekuasaan Umar. Ya. Dan memang Ummu Sulaim sempat mendapatkan masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Dan tentunya hadis ini adalah merupakan bentuk keutamaan bagi Ummu Sulaim. Ya. Adapun yang dilihat Rasulullah Ummu Sulaim berwudu, kata para ulama menunjukkan kesucian, karena wudu adalah sarana untuk bersuci. Menunjukkan kesucian Ummu Sulaim luar dan dalamnya, zahir dan batinnya. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan keutamaan Ummu Sulaim dan keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka anhu. Dan ini menunjukkan mimpi Nabi itu benar hak. Nah, ada dalam beberapa riwayat lainnya dikatakan Rasulullah SAW bermimpi masuk surga. Dia melihat dalam riwayat lainnya dalam Sahih Bukhari ada istana terbuat dari emas. Jadi tambahannya istana yang terbuat dari emas. Maka aku bertanya, milik siapa ke istana ini? Kata mereka, milik seorang laki-laki Quraisy. Maka laki-laki Quraisy ini ditakwilkan, ditafsir, disebutkan dalam riwayat lainnya dialah Umar. Ya, seolah-olah Rasulullah ya melihat ada seorang laki-laki dan diberitahukan oleh malaikat dalam mimpinya bahwasanya laki-laki itu adalah Umar. Sehingga Rasulullah pun berkata Umar. Ya. Kata Rasul dalam riwayat tersebut, "Fama mana'ani an adkhulahu." Ya Ibnu Khattab, tidaklah ada yang mencegahku untuk masuk ke dalam istana itu wahai Ibnu Khattab. Istana yang terbuat dari emas, illa ma a'lamu min ghairatika. Kecuali aku tahu engkau punya kecemburuan, aku tak mau masuk ke dalam istanamu karena aku tahu kau punya sifat cemburu. Dan ini menunjukkan ya perangai cemburu adalah perangai yang terpuji.
Dan wajib ada sifat cemburu dalam diri seorang. Dengan cemburu itulah dia dapat menjaga kehormatan dirinya, kehormatan istrinya, anaknya, keluarganya, agamanya. Yang tak punya sifat cemburu, tak ada lagi kebaikan dalam dirinya. Dan adapun Umar bin Khattab menangis ketika mendengarkan tafsiran ini. Menangisnya Umar disebabkan karena perkataan Nabi SAW, aku khawatir engkau cemburu. Kata Umar, layakkah aku cemburu kepada anda ya Rasulullah? Ini menunjukkan betapa besarnya sosok Rasulullah dalam diri para sahabat dan dalam diri Umar. Maka sungguh benar, ya, kata Allah Jalla wa Ala, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih layak dari diri orang beriman sendiri, lebih layak, lebih utama untuk diutamakan dari mengutamakan diri mereka sendiri. Karena itulah Rasulullah SAW pernah berjumpa Umar, dan Umar berkata, wallahi ya Rasulullah, innaka la ahabbun nasi ilayya ba'da nafsi. Sungguhlah engkau orang yang paling kucintai setelah diriku. Kata Rasulullah, lamma ya Umar, kalau itu kau katakan berarti belum sempurna imanmu. Ya, karena tak akan sempurna iman seorang sampai dia mampu mencintai Nabi lebih daripada segalanya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Tak akan beriman salah seorang sampai aku lebih dicintainya. Ya, min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, dan dari anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan dari seluruh manusia. Dan itulah tak layak cemburu kepada Rasulullah. Segala-galanya tentunya lebih utama untuk Rasulullah SAW. Maka kata Umar bin Khattab, sekarang ya Rasulullah, engkaulah orang yang paling kucintai. Kata Rasulullah, sekarang pula lah wahai Umar, sempurna imanmu. Ini menunjukkan iman itu bertingkat-tingkat. Dan ini mazhabnya Ahlussunnah. Berbeda dengan pandangan Khawarij yang mengatakan iman satu bagian saja, harus full atau hilang keseluruhannya. Iman bertingkat-tingkat. Nah, tafadhal. Babul wudu'i fil manam. Qultu asnada fi hadis Abi Hurairah allazi qabla. Babul wudu' fil manam. Bab tentang melihat berwudu dalam tidur. Kata para ulama ahlu ta'bir yang ahli dalam menafsirkan mimpi, ru'yatul wudu'i fil manam, melihat berwudu dalam tidur, wasilatun ila sultan. Ini adalah merupakan sarana kelak dia akan memiliki kekuasaan. Atau dia akan memiliki proyek besar. Fa in atammahu fin naumi hasala muraduhu fi daqiqah. Jika dalam mimpi tersebut dia melihat dirinya berwudu sempurna, maka takwilnya dia akan menyempurnakan kerjaan tersebut nanti ketika dia terjaga. Wa in ta'adzar, tapi jika dia melihat dalam mimpinya berwudu namun tak mampu melanjutkan wudunya, ya, li'ajzil ma masalan, misalnya dalam mimpinya dia mau berwudu tapi air tak ada, atau tawadda bima la tajuzu salatu bihi fala, atau dia ingin berwudu tapi tak ada air yang sah digunakan untuk salat, airnya tak mensucikan walaupun dia mungkin suci, tak dapat dijadikan sarana untuk berwudu, maka ini menunjukkan kebalikannya, tujuannya tak akan tercapai. Wal wudu'u lil khaifi aman. Orang yang bermimpi dalam keadaan mimpinya berwudu dalam keadaan dia ketakutan, itu menunjukkan bahwasanya dia akan segera mendapatkan keamanan. Wa yadullu ala husulil thawabi wa takfiril khataya. Orang bermimpi berwudu juga menunjukkan dia akan memperoleh ganjaran, memperoleh pahala, akan dihapuskan dosa-dosanya, karena wudu akan menghapuskan dosa-dosa. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari kembali menyebutkan tentang perempuan yang berwudu di surga. Naam, tafadhal.
Babut tawafi bil Ka'bah fil manam. Nah, berkata Bukhari, babu at-tawafi bil Ka'bah fil manam. Bab bermimpi sedang tawaf di rumah Allah Subhanahu wa taala di Ka'bah. Berkata para ulama-ulama ahlu ta'bir yang ahli dalam menafsirkan mimpi, at-tawafu yadullu 'ala al-haji wa 'ala at-tazwid. Orang bermimpi tawaf bisa bermakna dia akan haji atau dia akan menikah. Wa al-husuli amrin matlub minal imam, menunjukkan bahwasanya apa yang akan diinginkan oleh seorang penguasa akan terwujud. Wa ala birril walidain, atau menunjukkan dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa ala khidmati alimin, atau menunjukkan dia akan berkhidmat terhadap orang alim. Wa dukhul fi amri imam, atau dia akan diikut sertakan dalam urusan kepemimpinan, urusan seorang penguasa. Fa in kana ar-ra'i raqiqan, jika yang bermimpi itu dalam tidurnya dia bermimpi tawaf di Ka'bah dan dia seorang budak, dalla ala nushi li sayyidih, menunjukkan jujurnya dia taat kepada tuannya. Jadi semuanya kebaikan. Sebelum Rasulullah tawaf, Rasulullah telah bermimpi terlebih dahulu dia akan tawaf beserta para sahabatnya, dan itu dikisahkannya. Berangkatlah mereka untuk pergi umrah, ternyata terhalang pada tahun ke-6 Hijriah. Terjadilah perjanjian Hudaybiyah, tahun ke-7-nya baru Rasulullah melaksanakan mimpinya. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam hal ini hadis dari Ibnu Umar. Qala, berkata Ibnu Umar, qala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, baina ana naimun, tatkala saya sedang tidur, ra'aituni atufu bil Ka'bah, aku melihat saya sedang tawaf di Ka'bah. Fa idza rajulun adamu sabtus sya'ri, kulihat ada seorang laki-laki, ya, yang kulitnya kuning-kuning langsat, mengarah kepada putih, yang rambutnya lurus. Baina rajulain, kulihat dia di antara dua laki-laki. Yantufu ra'suhuma, yantufu ra'suhuma, kulihat berjatuhan tetesan-tetesan air dari kepalanya. Faqultu man hadza, kutanyakan ini siapa? Qalu Ibnu Maryam, kata mereka inilah Ibnu Maryam, Isa bin Maryam. Fa dhahabtu altafitu, aku pun menoleh ke arah lain. Fa idza rajulun ahmaru, kulihat ada orang kulitnya kemerah-merahan, jasimun, besar tubuhnya, gempal, berbadan, gemuk. Ja'dur ra'si, rambutnya itu begitu keriting sekali. Aghwarul ainil yumna, mata bagian kanannya itu picak, tak berfungsi. Ka'anna ainahu inabatun tafiyah, yang dia muncul keluar bagaikan anggur yang telah mengering. Qultu man hadza, aku pun bertanya siapa laki-laki ini. Qalu hadza Dajjal, maka mereka menjawab ini Dajjal. Aqrabun nas bihi syabahan, orang yang paling dekat dengannya Ibnu Qatanin wa Ibnu Qatan rajulun min Bani Mustaliq, seorang dari Bani Mustaliq yang namanya Ibnu Qatan, dia yang paling mirip dengan Dajjal. Dia dari Bani Mustaliq dan dari suku Khuza'ah. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW ya pernah melihat Dajjal dalam tidurnya, juga melihat Al-Masih Ibnu Maryam dalam tidurnya, dan dua-duanya adalah Al-Masih. Satu Al-Masihus Shadiq, Al-Masih yang jujur, yang kedua Al-Masihul Kadzab, Al-Masih sang pendusta. Adapun Isa disebut dengan nama Al-Masih, ya, karena Isa alaihissalam ketika terlahir tak disentuh oleh syaitan, dan kata-kata Al-Masih dari kata-kata masaha, maknanya adalah menyentuh, mengusap. Setiap bayi yang terlahir ke dunia akan disentuh syaitan, diusap syaitan, akhirnya dia pun menjerit, dia pun menangis, kecuali Al-Masih Ibnu Maryam
Allah lindungi dia. Karena itu disebut dengan nama Al-Masih. Adapun Dajjal juga disebut dengan nama Al-Masih karena mamsuhu ihda ainaihi, karena picaknya terhapusnya salah satu matanya yang sebelah kanan. Atau ada yang mengatakan disebut dengan nama Al-Masih karena dia masahal ardh fi arba'ina yawman, mengelilingi bumi, menyentuh bumi ini seluruhnya kecuali Makkah dan Madinah selama 40 hari dia berkeliling untuk menipu manusia. Karena itu disebut dengan nama Al-Masih. Al-Masihul A'war, ya, Al-Masihul Kadzdzab. Adapun Isa Al-Masihus Shadiq. Demikian kajian kita pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan. Apakah orang seperti kita bisa bermimpi surga? Wallahu a'lam. Mungkin saja jika Allah beri taufik kepada kita untuk bermimpi melihat surga. Ya. Bagaimanakah kaitannya yang menyatakan bahwa surga belum terlihat, terdengar, terlintas dalam pikiran seseorang semua kenikmatannya? Ya. Surga itu bisa terlihat dalam mimpi, Allah perlihatkan sebagiannya. Tapi hakikatnya nanti akan terlihat. Dan apapun kenikmatan di surga tak akan pernah ada bandingannya dibandingkan dengan semua kenikmatan di dunia. Apapun keindahan di dunia tak akan sebanding dengan keindahan surga. Ya. Apapun suara yang terindah kau pernah dengar di dunia tak akan pernah seindah dengan suara-suara yang kau dengarkan di surga. Apapun yang pernah terlintas hatimu tentang satu kenikmatan di dunia, ya, maka akan ada di surga lebih daripada apa yang kau bayangkan. Itu maksudnya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.